Lu pernah kepikiran gak sih, kenapa hampir semua hal di dunia ini ada angkanya yang kita anggap suci? Kenapa tidur harus 8 jam? Kenapa air harus minum 8 gelas sehari? Dan yang paling gila, kenapa kita harus jalan kaki persis 10.000 langkah per hari? Bukan 9.999, bukan 10.001, 10.000. Angka ini udah jadi semacam dogma kesehatan yang dipatuhi miliaran orang. Sebuah misi harian yang harus diselesaikan. Seolah-olah kesehatan kita ada di tangan angka magis 4 digit ini. Tapi lu tahu gak, angka 10.000 itu sebenarnya gak datang dari laboratorium ilmiah di Harvard. Angka itu bukan hasil riset mendalam soal fungsi jantung atau metabolisme tubuh. Lo siap dengerin ini? Angka itu datang dari sebuah kampanye pemasaran di Jepang pada tahun 1960-an. Ya, marketing. Di Faktaverse hari ini, kita bongkar mitos paling viral ini dan lo akan sadar, jangan salah. Bayangin tahun 1965 di Tokyo. Olimpiade baru selesai, semangat kebugaran lagi tinggi-tingginya. Ada sebuah perusahaan yang mau jualan alat baru yang canggih banget, pedometer. Namanya Manpoke. Coba lo terjemahin. Man artinya 10.000, Po artinya langkah, K artinya meter. 10.000 langkah meter. Sederhana banget. Perusahaan itu demi jualan ngasih gimmick angka 10.000 langkah sebagai target. Itu keren, mudah diingat dan terdengar ambisius. Jadi angka ini tercipta sebelum penelitian ilmiah yang valid lahir. Dia adalah anak kandung iklan, bukan anak kandung sains. Ini adalah contoh nyata bagaimana tagline iklan bisa bermetamorfosis menjadi hukum kesehatan global yang kaku selama lebih dari setengah abad. Dan disinilah masalahnya bermula. Karena targetnya 10.000, semua orang berlomba mencapai kuantitas. Lo mungkin pernah ngalamin, udah jam 11 malam, langkah lo masih 8.500. Akhirnya, lo paksain jalan muter-muter di ruang tamu atau bahkan di kamar hanya demi ngegenapin angka di smartwatch lo jadi 10.000. Lo jalan pelan sambil main HP, langkah lo lambat banget. Tujuan lo cuma satu, centang hijau. Yang penting kuantitas tercapai. Tapi coba deh kita pakai analogi warung kopi biar gampang. Bayangin lo disuruh masak nasi di kompor. Mana yang lebih efektif? Merebus air selama 1 jam dengan api yang super kecil, hampir gak ada buihnya, atau merebus air selama 15 menit dengan api yang full mendidih? Keduanya sama-sama memanaskan air, tapi intensitas panas menentukan seberapa cepat air itu berubah menjadi uap, atau dalam konteks tubuh, seberapa cepat metabolisme lo bekerja. Ini dia plot twist terbesarnya, fakta mengejutkan yang bakal ngeriset cara lo melihat fitness. Banyak penelitian besar yang kini membelah angka 10.000 ini menjadi kepingan-kepingan ilmiah. Salah satu yang paling nampol datang dari para peneliti di Harvard dan Brigham and Women's Hospital. Mereka mengikuti ribuan wanita usia lanjut dan memetakan tingkat resiko kematian mereka berdasarkan jumlah langkah harian. Taunya apa? Penurunan risiko kematian yang paling signifikan, penurunan risiko penyakit jantung dan diabetes yang paling drastis terjadi pada kisaran 4.400 langkah harian. Ya, lu gak salah dengar, 4.400. Setelah angka ini, manfaat kesehatannya masih bertambah, tapi laju penambahannya mulai melambat atau diminishing returns. Begitu mencapai angka 7.500 langkah, manfaatnya hampir mentok. Artinya, jalan 7.500 langkah hampir sama manfaatnya dengan jalan 10.000 langkah dalam konteks menurunkan resiko kematian dini. 3.000 langkah tambahan itu cuma ngasih bonus kecil, tapi butuh energi dan waktu yang besar. Itu gak efisien. Jadi, kalau kuantitasnya 7.500 langkah aja udah cukup, kenapa kita harus fokus ke intensitas? Disinilah kunci yang lo harus pahami. Cadence. Cadence adalah istilah keren untuk jumlah langkah per menit. Tubuh lo nggak peduli sama total langkah. Tubuh lo peduli sama seberapa keras lo membuatnya bekerja. Ketika lo jalan cepat, minimal 100 langkah per menit, lo memaksa jantung lo bekerja lebih keras. Ini bukan jalan-jalan sambil lihat etalase toko. Ini adalah jalan yang membuat lo sedikit terengah-engah. Jalan yang membuat lo masih bisa bicara tapi gak bisa nyanyi. Ini yang namanya moderate to vigorous physical activity. Kenapa MVPA ini penting? Karena dia mengaktifkan mode turbo di tubuh lo. Saat lo meningkatkan kecepatan, lo masuk ke zona 2 kardio. Di zona ini, tubuh lo dipaksa menggunakan lemak sebagai sumber energi utama. Ini ibarat lo menyalakan mesin ganda di pabrik metabolisme lo. Mitokondria, pembangkit energi sel, mulai berproduksi lebih efisien. Pembuluh darah lo melebar, tekanan darah lo turun, dan yang paling keren, tubuh lo melepaskan protein yang membersihkan plak di arteri lo. Semua ini gak terjadi kalau lo jalan santai sambil scrolling TikTok. Contoh nyatanya, ada 2 orang, kita sebut aja Budi dan Andi. Budi, dia jalan santai 10.000 langkah. Butuh waktu sekitar 120 menit dengan kecepatan 50 langkah per menit. Jantung Budi flat aja. Andi, dia jalan cepat 5.000 langkah. Butuh waktu cuma 45 menit dengan kecepatan 120 langkah per menit. Jantung Andi berdebar kencang, dia sedikit berkeringat. Secara ilmiah, Andi lebih nampol ke badannya. Dia mendapat manfaat kesehatan kardio yang lebih besar dengan setengah kuantitas langkah dan separuh waktu Budi. Ini adalah pergeseran pola pikir dari kuantitas ke kualitas. Jadi, gimana cara lo mengaplikasikannya? Nggak usah sibuk lihat angka di pedometer lagi. Fokus lo harus pindah ke waktu dan kecepatan. Target lo jangan lagi 10.000 langkah,
Tapi coba ganti jadi 30 menit jalan kaki cepat setiap hari. 30 menit itu cukup untuk lo mencapai 3.000 sampai 5.000 langkah dengan intensitas yang tepat. Atau, kalau lo mau lebih spesifik, para ilmuwan merekomendasikan setidaknya 150 menit MVPA per minggu. Itu setara dengan 5 sesi jalan cepat 30 menit. Setelah lo tahu bahwa 5.000 langkah cepat bisa jauh lebih baik daripada 10.000 langkah santai, pertanyaan besar berikutnya adalah, mitos kesehatan apa lagi yang selama ini kita percaya tanpa pernah kita pertanyakan asal-usulnya? Tulis komentar lo di bawah. Dan kalau lo suka bongkar-bongkar fakta kayak gini, jangan lupa subscribe Fakta First dan nyalain loncengnya. Karena di sini, kita nggak cuma nyari tahu fakta, tapi kita juga bongkar kenapa fakta itu harus kita pedulikan. Sampai jumpa di episode Fakta First berikutnya.